bukan kemudian pendapat beliau itu wahyu, bukan. Jadi nggak bisa kita kemudian buku sifat sholat Nabi ini satu-satunya buku dan tata cara sholat yang sesuai sunnah. Yang lain berarti sholatnya bid'ah. Nggak sunnah. Ini yang jadi masalah ini, karena ini yang saya nggak ada masalah dengan Syekh Al-Albani ya, enggak. Tapi ini ya, yang pemahaman seperti ini. Tanya kedua, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu sebagaimana buku-buku yang lain. Artinya, perhatikan ya, bahwa isi buku itu adalah hasil analisa, bukan ijtihad karena beliau bukan mujtahid, tapi hasil analisa dari Syekh Al-Albani, kemudian menurut pendapat beliau ini begini, begitu ya. Itu bukan sesuatu yang sifatnya qat'i, tapi sesuatu yang sifatnya dhonni, karena itu mahal ijtihad. Analisa manusia itu mesti sifatnya apa? Dhonni, praduga kuat. Menurut beliau ini, menurut beliau begini, menurut beliau begitu. Silahkan saja, tapi perhatikan itu sebatas pendapat beliau, bukan kemudian pendapat beliau itu wahyu, bukan. Jadi nggak bisa kita kemudian buku sifat sholat Nabi ini satu-satunya buku dan tata cara sholat yang sesuai sunnah. Yang lain berarti sholatnya bid'ah. Nggak sunnah. Ini yang jadi masalah ini, karena ini yang saya nggak ada masalah dengan Syekh Al-Albani ya, enggak. Tapi ini ya, yang pemahaman seperti ini. Ada buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani, ada buku sifat sholat Nabi karya Syekh bin Baz, ada karya Ibnu Utsaimin, gitu. Ada buku lain. Kalau yang lebih tinggi, ya kalau mau diredaksikan sifat sholat Nabi karya Imam Syafi'i kan ada, karya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam besar fi dzalika zaman. Sifatnya sama semuanya, jadi nggak bisa kemudian kita seperti itu. Bahkan ternyata sifat sholat nabinya Syekh Al-Albani itu bertentangan juga isinya sebagiannya dengan sifat sholat nabinya Syekh bin Baz. Kan beda. Terus ini yang sunnah yang mana? Kalau menurut Syekh Al-Albani setelah apa? I'tidal sami Allahu liman hamidah itu tangan lurus. Kalau kembali sedekap itu bid'ah menurut Syekh Al-Albani. Tapi menurut Syekh bin Baz setelah i'tidal sami Allah liman hamidah kembali sedekap itu sunnah. Nah sekarang yang sunnah yang mana? Atau tepatnya yang ahlu sunnah yang mana, yang ahli bid'ah yang mana itu? Lucu ya, dulu saya waktu safari dakwah ke luar Jawa begitu juga, ada yang debat saya begitu. Saya kasih syekhnya saja. Ini Syekh Albani begini, Syekh bin Baz begini. Lah karena dia punya pemahaman orang yang melakukan perkara bid'ah itu berarti ahli bid'ah gitu loh. Lah saya tembak ini Syekh Albani sedekap setelah i'tidal bid'ah, ini Syekh bin Baz sunnah. Ini dari kedua Syekh ini yang ahli bid'ah yang siapa? Diam, nggak bisa bicara dia. Langsung klecep gitu, nggak bisa bicara sama sekali. Udah diem langsung. Loh, sampean mau ngajak diskusi saya gitu. Ya, sepicik itu pemikirannya. Lah, itu biasa seperti itu. Oke. Lah, tapi untuk kita maaf ya, saya bukan mengecilkan beliau. Saya memilih untuk mengikuti tata cara sholat, kaifiatus sholat, sifat sholat para ulama terdahulu. Saya mengikuti tata cara sholat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan imam-imam madzhab fikih yang 4. Paling enggak itu Imam Syafi'i, yang jelas mujtahid mutlak. Ya. Dan buku Syekh Al-Albani sendiri itu enggak lepas dari kritikan. Yang mengkritik bukan orang luar komunitas beliau, bahkan orang dalam, intern. Siapa? Ada di Saudi namanya Syekh Bakar Abu Zaid.
punya kitab namanya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Itu dikritik beberapa hal. Seperti yang dikritik itu Syekh Al-Albani itu berpendapat kalau bangkit dari sujud untuk naik ke rakaat berikutnya kan apa ini? Mengepal. Ajen namanya, Pak. Hadis ajen. Itu dikritik. Pertama, hadisnya dhaif, gitu. Nomor dua, seandainya sahih itu maksudnya bukan mengepal, kalau mau bangkit mengepal, tapi itu maksudnya menekan. Jadi tetap begini tapi menekan. Tekanannya kuat seperti orang ngadoni roti, ngepal. Gitu loh. Jadi salah paham tentang makna hadis. Masalah juga meletakkan kalau sedekap di atas dada, itu juga dikritik. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya itu di atas dada, maksudnya di akhir dada, maksudnya di atas pusar, di bawah dada seperti ini. Juga masalah beliau berpendapat kalau tasyahud apa? Digerak-gerakkan gini. Tahrik namanya. Tahu? Pernah tahu nggih? Ada yang kalau tasyahud ini juga dikritik. Dikritik. Bahkan yang kritik salah satu ulama Yaman, muridnya Syekh Mubil sendiri. Saya punya bukunya. Bahwa hadisnya lemah. Itu ziyadah yang syadzah, tambahan menggerak-gerakkan itu yuharrik wa yuharrikuha, itu tambahan yang lemah. Kita nggak amalkan, saya nggak mengamal, karena kalau kita pas tasyahud asyhadu alla ilaha illallah mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Andai pun itu sahih, menggerak-gerakkan itu maksudnya bukan menggerak-gerakkan begini-begini goyang-goyang, tapi menggerakkan wa yuharrikuha. Kan aja begitu, menggerakkan sekali, lah itu pas tasyahud, itu pas lafaz syihadah itu apa asyhadu alla ilaha illallah itu. Bukan kemudian dari awal gerak-gerak begini terus. Banyak ya, gak hanya itu, dan banyak hal yang dikritik, dan itu biasa. Artinya saya menyikapi masalah ini, saya terus terang memang tidak memakai kitab itu, ya, tidak, apalagi isinya juga tidak. Saya mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i dan imam-imam besar, dan kitab itu sebagaimana kitab yang lain itu hasil ijtihad atau analisa seorang ulama yang bisa salah bisa benar. Kita tidak perlu fanatik, karena maaf ya, dulu itu munculnya buku ini menjadi parameter antara sunnah dan bid'ah, Pak. Yang tata cara sholatnya begini sesuai buku ini, maksudnya wah ini ciri ahlu sunnah. Yang beda dengan buku ini mencari ciri ahli bid'ah. Ya sampai seperti itu, dan ini hulu, ini yang kita perangi, kita yang luruskan. Tidak bisa buku itu dijadikan parameter sampai seperti itu. Dan nanti kan Syekh bin Baz juga dihukumi ahli bid'ah karena tidak sepakat dengan seluruh isi sifat sholat Nabi. Syekh Ibnu Utsaimin juga begitu, ya kan? Bahkan Syekh Shalih Fauzan juga begitu. Syekh Shalih Fauzan itu juga mengkritik secara tidak langsung, ya. Misalkan Syekh Al-Albani itu berpendapat kalau sholat itu softnya harus nempel mata kaki dengan mata kaki. Syekh Shalih Fauzan tidak, itu dikritik, itu bahkan disalahkan dengan kalimat yang cukup lumayan keras begitu. Bisa dilihat di buku beliau, ya, masalah fikih itu, ya, Mulakhas Fiqhi, itu disebutkan situ. Nah, kalau itu jadi parameter, buku ini jadi parameter sunnah dan bid'ah, banyak orang yang harus ahli bid'ahkan gara-gara buku itu. Tapi alhamdulillah ya, sekarang itu sudah banyak yang bisa katakan taubat. Dulu saya punya teman-teman yang banyak, ya, mungkin kalau waduh kenceng gini terus pokoknya. Sekarang udah enggak. Sudah berhenti, enggak gini-gini lagi. Dulu kalau sholat tuh begini, Bro. Bener, kalau sholat tuh sampai begini. Nah, sekarang sudah kembali. sudah kembali ke asalnya, sudah begini lagi ini. Jadi banyak sekali. Dulu begini, kalau begini mantap itu. Sekarang udah biasa lagi. Ya, itulah perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu itu dinamis. Jadi nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah fanatik kepada buku dan ulama tertentu, ya. Tapi saya tidak merendahkan Syekh Al-Albani. Saya tetap menghormati beliau sebagai ulama. Karena saya yakini beliau ulama, walaupun sebagian pendapatnya tidak saya amini. Tapi ada yang pendapat yang saya amini juga ada, gitu. Misalkan beliau itu berpendapat bahwasanya riwayat Abdullah bin Umar potong jenggot lebih dari satu genggaman dipotong, kalau sudah lebih
panjangnya lebih dari ini dipotong. Itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan saya sepakat itu hasan riwayat itu. Makanya itu perang dengan ulama yang lain yang ngotot jenggot itu nggak boleh dipotong. Wah, rame. Padahal satu komunitas itu. Jenggot itu nggak boleh, haram dipotong sama sekali, nggak boleh dipotong. Riwayat Ibnu Umar itu dhaif, lemah wes karemu kono. Malah perang dewi-dewi gitu. Kita santai aja. Di situ saya sepakat. Cuma yang nggak sepakat dengan beliau setelahnya, karena Syekh Al-Albani itu ketika menfatwa bolehnya untuk memotong jenggot itu bukan hanya boleh, wajib hukumnya. Jadi orang itu kalau jenggotnya lebih daripada satu genggaman tidak dipotong itu haram. Benar Pak, itu yang saya nggak sepakat. Bisa dilihat di fatwa Syekh, kumpulan fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya punya tag redasinya itu. Waduh, ini kalau ini sudah sudah agak berlebihan, maka saya tidak sepakat bab ininya. Kalau potong jenggot lebih genggam itu wajib, kalau nggak dipotong haram, itu saya nggak sepakat. Tapi kalau Ibnu Umar memotong jenggot lebih dari satu genggaman, itu saya sepakat, riwayatnya itu sahih. Itu sahabat aja potong jenggot. Kita sekarang potong jenggot katanya nggak boleh. Jenggot itu sunnah katanya, tapi wajib loh. Sunnah kok jadi wajib, gimana ini? Nggak ada sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Sunnah kok wajib ini? Jadi itu ya. Jadi masya Allah. Jadi ini saya nggak, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tetap ya, itu satu hal yang kita muliakan. Tetap saya. Dan saya mengambil faedah juga dari sebagian buku-buku beliau yang saya sepakati. Ini yang kita ini kalau beda pendapat Pak, monggo tetap memuliakan orang yang kita bedai pendapatnya. Tetap kita muliakan personalnya. Nggak perlu dijatuhkan, nggak perlu direndahkan. Beda pendapat monggo, tapi tidak perlu saling mencaci maki. Itu saya pengen mengajari umat begini loh. Saya tidak sepakat dengan Syekh Al-Albani dalam beberapa pendapat, tidak menjadikan saya mencela, merendahkan beliau. Tetap saya doakan. Begitu maksud saya.